Selain biasanya sih kalau khas Purbalingga itu ada klanting. Oh, klanting. Ya, klanting yang bulat ya. Bawang merah juga pakai, lada, gula merah. Jadi kali ini gua mau cobain kuliner soto-sotoan nih guys. Tapi sotonya sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Soto keruh isi ayam atau daging dengan saus bumbu kacang. Namanya soto Purbalingga Perwira Kang Tieno. Satu aja Pak. Satu aja. Apa? Bumbu kacangnya pisah ya? Oh, siap. Oh, pakai isinya tuh ketupat ya? Ini ketupat. Pakai bihun apa soun Pak? Ini bihun jagung. Cambah. Oh, kerupuk dulu ya? Ayam. Daun bawang, kacang. Oh, biasanya dipisah Pak? Enggak? Ini campur. Biasanya campur. Daun bawang. Mendoan? Iya. Bumbunya, bumbu bawang putih, bawang merah, kemiri. Ini buat temannya Suroto ya Bu? Iya betul. Tepung beras, tepung terigu, Biasanya sehari bikinnya berapa? udah kalau 30 lembar kali 2 60. Ini rasanya? Enggak? Beli ya Pak? Pesen. Pesen. Iya. Khasnya begini ya Bu ya? Iya Pak. Mendoan. Satu lembar satu lembar satu. Katanya tempe mendoan Jawa Ngapak paling Paling ya, Bu? enak, iya. Bener apa enggak Bu? Apa mitos, Emang, Bu? emang bener kalau mendoan Jawa Banyumasan tuh paling enak. Udah dua aja cukup. Komposisinya dua. Ini namanya mendoan Mas, mendoan khas Karsidenan Banyumas. Bedanya tuh di mana Pak tadi? Yang jelas itu ada jamurnya, itu yang bikin enak. Jamur di tempenya, itu satu gepok, isinya dua, kayak seperti ini Mas. Jadi kalau tempe irisan itu bukan mendoan namanya. Oh, beneran. Iya. Nah, bentuknya tuh valid seperti berarti ini ini ya? valid ya. Matang ya katanya? Setengah matang, Matang ya? setengah matang. ya? Sini khas. Kayaknya pakai cengkeh hijau, cabai rawit hijau. Itu memang aslinya tuh dari daerah Ngapak. Daerah Ngapak ya. Kebanyakan kalau tempe kan kering. Ya. Kalau ini setengah matang gitu. Iya. Matang nih. Setengah matang. Paling enak itu ya daun bawang. Ini apa Pak? Selain biasanya sih kalau khas Purbalingga itu ada klanting. Oh, klanting. Ya, klanting yang bulat ya. Yang Ini satu bijinya berapa nih Pak? 3.000. Makan dua juga kenyang Mas. Iya. Ini bikin apa nih Pak? Ini bikin soto Purbalingga Mas. Ini awal pertama kita potong kupat. Ya. Ini awalnya gimana nih Pak? Dulu awalnya mebel, cuma tahun 2008 vakum. Tahun 2000 dia beralih ke Seroto karena banyak kendala lah keuangan. Nah, penagihan tuh macet, punya inspirasi ingin mencoba usaha kuliner. Ya, terus inspirasi ini aja kepengen buat soto Purbalingga gitu Mas. Sehari tuh bisa berapa nih Pak? Buat ya memang sih itu bertahap sih. 2011 itu sehari bisa mencapai 4 juta itu sehari. Oh, isinya tuh ada daging. Ini ada daging, ada khas daging sama ayam. Daging sapi nih ya. Daging sapi.
Ini khas Purbalingga. Saya Toge rawon, terus pakai bihun, nanti ada bumbu kacangnya. Nah, ini setelah daging. udah berapa cabang ya, Pak? Apa baru satu ini? Tadinya 4. Begitu jatuh Covid kan, itu yang di Universitas Pastia Mulia nutup karena mahasiswa diliburkan. Punya 4, terus di depan Pasar Modern, Ruko Madrid. Nah, ini ada kacang bulatnya. Ya, ini khasnya seperti ini. Tadi bumbu kacang, ini kacang bulat. Porsi berapa ini, Pak? Ini kalau yang daging 26. Ini dari jam berapa nih, Pak? Jam 9 sampai jam 7 malam. Kuahnya kuah apa nih, Pak? Ini kuahnya sebenarnya bening, cuma karena ini coklat, kemiri, kan kemirinya harus digoreng dulu, bawang putih, jahe, bawang merah juga pakai, lada, gula merah. Ya kalau soto itu memang dipelajarin, kalau belum tahu agak susah sih Mas. Aku tuh cari orang yang bisa, diajarin 1 minggu. Nah setelah aku bisa ya udah, ya alhamdulillah sih jalan. Dari tahun berapa tuh, Pak? Catering ada gitu, Pak? Waktu belum Covid itu banyak kan pesanan buat hajatan. Itu bisa sampai 1.200, 1.200 porsi, 800 porsi. Kalau launcingan perumahan juga. Nah, kalau di sini memang ada sih, cuma jarang gitu kan. Kalau Padang kan bisa dikatakan sekilo bisa 4 orang, ada lagi ada. Kalau ini memang kalau pengen nyari ya berkilo-kilo carinya, ya. Temennya apa nih, Pak? Yang Biasanya mendoan. 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 Biasanya mendoan. Ya. Ada yang mau beli resepnya nih. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau kita dicatat pakai tulisan itu kan lebih baik lihat otodidak gitu langsung gitu loh. Berawal bisnis mebel bertahun-tahun, Pak Tikno pada suatu saat mengalami masalah berat di finansial bisnisnya. Dari mulai pelanggan yang susah bayar, bahkan mungkin tidak bayar, dan lain-lain. Tapi dengan masalah tersebut malah memunculkan ide bisnis baru buat Pak Tikno. Setelah mengamati bisnis yang cocok di daerah Serpong kala itu, akhirnya dia memutuskan untuk berjualan soto khas Purbalingga, di mana saat itu belum ada di daerah tersebut. Bermodalkan belajar kilat dari seorang teman yang alih meracik soto Purbalingga, saat itu Pak Tikno akhirnya memberanikan diri untuk akhirnya buka warung soto Purbalingga kecil-kecilan pada tahun 2008. Bulan demi bulan, soto racikan Pak Tikno pun makin sempurna dan pelanggannya pun akhirnya makin rame, yang senantiasa mengunjungi warung soto Pak Tino sampai jadi langganan orang-orang penting dari pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Tapi 2 tahun lalu setelah Covid mewabah, terpaksa Pak Tikno harus bertahan dan melepas semua cabang yang ada dan fokus di satu cabang ini. Dan saat ini akhirnya Pak Tikno mulai bangkit kembali. Untuk rasa dan harga sudah tidak perlu diragukan lagi karena bahan-bahan yang digunakan juga berkualitas tinggi. Harganya cukup murah ya, cuman 20 ribuan aja per porsinya guys. Nah, bagi kalian penasaran mau cobain soto Purbalingga ini, lokasinya ada di Jalan Ciater Raya nomor 9 Serpong, Tangerang Selatan. Atau kalian bisa cek aja di Google Map, namanya Soto Purbalingga Perwira Kang Tikno. Linknya juga udah gue cantumin di deskripsi ya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video berikutnya dari Kubiler kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.